Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Trimaesa. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video CL4 kalkulus lanjut. Silakan menyaksikan. Oke, jadi untuk tugas video CL4 kalkulus lanjut, kita diberikan nomor 1, diberikan fungsi skalar f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dengan titik p 1,2. Yang pertama, kita harus menentukan vektor gradien yang A. Vektor gradien. Untuk mengerjakannya kita harus menulis ulang. X kuadrat min 3y kuadrat. Rumus vektor gradien. Rumus vektor gradien adalah dengan df per dx, df, dy. Jadi ini adalah rumus vektor gradien dengan cara menurunkan. Jadi kita dapatkan kalau f x, y sama dengan turunan x kuadrat 2x, turunan dari min 3y kuadrat min 6y. Nah, jadi untuk yang A udah beres. Bernilai min 2x, min 6y. Untuk yang B, tentukan nilai gradien gradien f di titik P. Untuk mengerjakannya kita bisa gunakan seperti ini. F gradien tadi udah ditemukan kalau vektor gradiennya 2x, min 6y. Nah, kita harus mencari tahu nilai gradiennya di titik P. Jadi kita bisa seperti ini. Tadi kan vektor gradiennya titik P-nya 1,2. Untuk menghitungnya adalah kita harus mensubstitusikan. Anggap saja ini x, ini y. Jadi 2 kali 1 2, y-nya 2. Berarti kan min 6 dikali 2 berapa? Min 12. Nah, jadi ini untuk yang B. Sekarang yang C. Hitung turunan berarah du fp dengan vektor u adalah vektor yang searah dengan vektor a. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Vektor a 3,4 ini gini. Nah, kemudian untuk mencari tahu vektor u itu membutuhkan apa sih? Membutuhkan 1 per panjang vektor a dikali vektor a. Nah, untuk menentukan ini kita perlu panjang vektor a. Jadi kita tuliskan seperti ini. 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi kita temukan 1 per 5 dikali 3,4. Nah, jadi kita dapatkan vektor u-nya adalah 3 per 5, 4 per 5. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus mencari atau menghitung turunan berarahnya, yaitu du fp. Du fp. Rumus dari du fp yaitu gradien f pada p dikalikan dengan vektor u. Ini p. Nah, jadi kita substitusikan saja du fp sama dengan tadi kan vektor gradien p, gradien fp kita temukan bahwa hasilnya 2, min 12. Jadi kita taruhkan saja di sini 2, min 12 dikali u 3 per 5 3 per 5,4 per 5. Nah, sama dengan hasilnya berarti kan jadi 2 dikali 3 per 5, 6 per 5.
min 12 dikali 4 per 5. Min 48 per 5. Jadi hasilnya adalah min 42 per 5. Ini untuk DUFP, atau bisa aja kayak DUF 1,2, sama aja karena P. Sekarang kita lanjut ke nomor yang D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Untuk menentukan turunan berarah dan di titik P yang bernilai maksimum dan berapa nilai maksimumnya, kita pertama-tama sudah ketahui bahwa gradien F di P ialah 2,-12. Jadi arah maksimum tuh sama dengan arah vektor gradien. Jadi arah maksimum Nah, arah maksimum adalah 2,-12 karena si arah maksimum itu sama dengan arah vektor gradien. Nah, kemudian untuk menentukan nilai maksimum turunan berarah, kita bisa gunakan FP berarti. Nah, di mana itu panjang gradien P yaitu 2 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2. Kita temukan hasilnya jadi 4 ditambah 122 144 dimana ini tuh sama aja kayak 148. Akar 148 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 37. Jadi nilai maksimumnya adalah ini nilai maksimum. Nilai maksimum. Ini nilai maksimumnya. Ini adalah arah maksimum yang 2,-12. Kemudian kita lanjutkan di yang E. Yang E adalah tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVFP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Oke, lanjutannya yang E. Sip. Jadi di sini kita dapatkan soal di mana tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVFP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, untuk pertama-tama kan kita udah temukan bahwa FP sama dengan 2,-12. Turunan berarah DUFP sama dengan rumusnya tadi gradien FP dikali vektor U. Nah, dengan soal ini kita bisa dapatkan bahwa DUFP harus sama dengan 0. Jadi rumusnya akan menjadi gradien FP dikali vektor U harus sama dengan 0. Jadi kita langsung lanjutkan ke permisalan. Misalnya ini ada V sama dengan U1 U2. Jadi si gradien FP kali ini sama dengan 2U1 dikurangi 12 U2 harus sama dengan 0. Jadi U1 nya kita dapatkan 6 U2.
Nah, untuk vektor ini, untuk vektor unit V, kita dapatkan bahwa panjang vektor ini adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kita substitusikan dengan yang tadi, jadi ini 6U kuadrat ditambah U2 kuadrat. Hasilnya jadi 37 U kuadrat akar. Nah, maka akan menghasilkan 6 akar 37,1 per akar 37 atau min 6 per akar 37, min 1 per akar 37. Maka dapat disimpulkan nilai fungsi f tidak ada perubahan atau bisa disebut konstan. Nah, untuk nomor 1 selesai. Untuk nomor 2 diberikan fungsi f x, y x pangkat 3 min 3x plus y. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Tuliskan dulu A. Nah, fx, y. Nah, jadi kita bisa mencari turunan parsialnya dengan cara seperti ini. Untuk mencari si fx, pertama-tama deh, fx itu menggunakan df per dx, dimana kita dapatkan bahwa df dx-nya adalah ini jadi 3x sama 3, yang y-nya tidak usah dihiraukan, jadi 3x kuadrat min 3. Tapi untuk yang fy kita dapatkan dengan rumus df dy. Karena di sini hanya ada y pangkat 2, jadi kita dapatkan ini adalah 2y. Ini yang pertama, turunan parsialnya adalah turunan parsial dari fx adalah 3x kuadrat min 3. Turunan parsial dari fy adalah 2y. Kemudian lanjut ke nomor B. Nomor B adalah tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Titik-titik stasioner itu adalah titik stasioner itu fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Jadi titik stasioner dicapai ketika fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Jadi kita bisa lakukan persamaan. 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Ini untuk yang fx. Maka kita dapatkan gini aja deh. Nah, ini yang 3x min 3 sama dengan 0. Yang satu lagi berarti 2y sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas jadi 3x kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini tuh jadi bisa kita dapatkan bisa jadi 1 atau min 1 untuk yang ini. Untuk yang y kita dapatkan kalau y-nya berarti bakal jadi 0. Nah, jadi titik stasionernya kita dapatkan di 1, kita kasih kesimpulan aja. Jadi titik stasioner
titik stasioner kita dapatkan di titik 1,0 min 1 dan 1,0. Kemudian yang C, hitung turunan parsial kedua dari fxx, fyy atau fxy. Jadi yang ditanyakan adalah turunan parsial dari fxx, fyy sama fxy. Untuk yang fxx dulu deh. fxx x, y dengan tadi kan berarti kita bisa gunakan rumus yang d kuadrat f per dx kuadrat. Nah, tadi kan kita dapatkan kalau nah ini 3x kuadrat. 3x kuadrat itu turunan keduanya, jadi berarti 6x. Ini kalau yang fyy x, y sama dengan d kuadrat f dengan dy kuadrat. Nah, tadi kita dapatkan kalau ininya 2y. 2y itu sama aja kayak 2. Nah, untuk yang fxy x, y sama dengan rumusnya tuh berarti kan d kuadrat f per dx sama dy. Cuman di sini nggak ada karena sudah habis, jadi 0. Kemudian yang D. Yang D itu soalnya ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Jadi kita harus menguji dulu satu-satu. Kita bisa gunakan diskriminan atau tadi D. Rumus diskriminan itu adalah fxx fyy dikurangi fxy tapi kuadrat. Nah, kita uji dulu. Tadi kan kita dapatkan di titik stasionernya 1,0 sama min 1,0. Kita uji di titik misalnya 1,0 dulu deh. Di titik 1,0 kita dapatkan si fxx sama dengan 6. fyy-nya 2 karena nggak ditambahin apa-apa. fxy-nya tetap 0. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan tinggal masukkan ke rumus yang ini. Jadi fxx 6, ini d sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 0 pangkat 2 sebenarnya ini. Nah, jadi diskriminan dari titik 1,0 adalah 12. Nah, 12 ini lebih besar dari 0. Jadi ini adalah minimum lokal. Minimum lokal. Nah, sekarang untuk titik yang min 1,0. Kita sama kayak tadi rumusnya. fxx sama dengan berarti kan 6 min 6 berarti kan sekarang. Ini fyy tetap 2. fxy tetap 0. Nah, kita masukkan ke diskriminan. Diskriminannya min 6 dikali 2 dikurangi 0. Ini pangkat 2 sebenarnya. Nah, jadi min 12 lebih kecil dari 0 berarti kan. Berarti ini bukan minimum lokal, bukan maksimum lokal, tapi ini adalah titik plana. Titik plana. Kemudian untuk yang E masih ada. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kan tadi itu yang lokal. Nah, kita harus nyari tahu apakah ini tuh minimumnya minimum global atau minimum lokal aja. Untuk menentukannya kita tulis aja kembali si fungsinya. X pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Nah, karena si x pangkat 3-nya ini berarti kan seluruh yang ada di domain R.
dengan minimum lokalnya kan tadi 1,0. Jadi si 1,0 ini kalau disubstitusikan, maka ini bukan minimum lokal. Karena nggak ada maksimum lokalnya, karena tidak ada titik. Jadi di fungsi ini tuh tidak ada D yang lebih besar dari 0. Ini tidak ada. Dan si apa namanya fxx-nya juga lebih kecil dari 0. Jadi si titik stasioner ini tidak apa ya namanya? Bukan minimum global. Ini bukan minimum global. Nah, oke, untuk nomor 2 selesai. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.